ngaji dengan siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun, tapi kalau sudah ada kebencian dengan keluarga Nabi, wes gak mungkin selamat kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas update informasi terkait dengan masalah habaib di Indonesia. Dan kali ini ada sebuah video dari seorang habaib yang lagi-lagi membangun sebuah narasi yang ini lagi-lagi tidak lazim menurut kita, dan ini adalah sebuah upaya untuk kemudian menggiring opini publik akan situasi yang hari ini sedang ramai diperbincangkan, ya. Yang mana bahwa di mana orang habaib ini itu membuat sebuah statement yang ini hendak mendoktrin publik, ya, bahwa di mana ada pengajian atau pengajian itu entah kiai, entah ustaz dan sebagainya, tetapi kalau itu mengajarkan kebencian kepada Nabi, jangan percaya. Orang ngaku cinta Nabi tetapi membenci zuriat Nabi, itu bakal, ya, tidak akan dapat syafaat atau tidak akan dapat surga. Ini kan sebuah doktrin yang menurut saya ini kita harus lihat, ya, secara objektif, ya. Sebagai orang pribumi, ya, tentu kita tidak boleh lata dan kemudian menelan mentah-mentah setiap statement yang lahir tanpa melakukan telaah dalam, ya, mencoba menggunakan kita punya rasio akal sehat kita bagaimana memaknai hal-hal seperti itu. Karena sekarang fenomena viralnya habaib ini itu memang nampak, ya, bagaimana sebagian oknum-oknum habaib itu terlalu reaktif menyikapi apa yang menjadi temuan atau kajian ilmiah daripada Kiai Imaduddin Usman berikut orang-orang yang kemudian memberikan apresiasi soal itu, seolah-olah bahwa mereka yang mencoba mempertanyakan atau melihat secara kritis melalui kajian ilmiah terhadap nasab Ba'alawi itu dianggap orang yang membenci zuriat Nabi. Nah, disinilah kesalahan berpikir mereka. Padahal ini adalah sebuah kajian ilmiah yang tidak ada sama sekali nuansa kebencian kepada zuriat Nabi, tetapi mereka mencoba membangun untuk kemudian menarik hati dan simpati umat Islam, ya. Nah, tapi itu lebih jelasnya, ya, sebelum kita jauh mengulas, ya, sebelum kita mengupas lebih jauh, ya, kita akan coba simak dulu bagaimana video dari Habib ini. Anti dengan ahlul bait, gak seneng ambek keluarganya Kanjeng Nabi. Sampean kalau ngaji dengan siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun, tapi kalau sudah ada kebencian dengan keluarga Nabi, wes gak mungkin selamat kon. Gak mungkin selamat, gak bisa. Mana mungkin kita cinta Nabi tapi gak seneng be anak, itu gak masuk akal lah. Nah, ini kan sebuah doktrin yang menurut kita ini, ya, orang-orang pribumi, ya, cukup mendengar saja, ya, narasi-narasi seperti ini, dan harus kita telaah, ya, lebih jauh, ya, lebih dalam, bahwa ini mereka memang begitu reaktif untuk tidak mengatakan bahwa mereka ini sudah ketakutan atau bahkan panik, ya, dengan apa yang selama ini sudah disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman berikut orang-orang yang memberikan apresiasi ataupun dukungan moral terhadap Kiai Imaduddin Usman akan kajian-kajian ilmiahnya, ya, terkait dengan nasab Ba'alawi ini. Dan nampak sekali bahwa mereka hanya bisa membangun narasi, ya, opini bahwa seolah-olah orang-orang yang mempersoalkan nasab ini adalah orang yang membenci zuriat Nabi. Ini yang mereka bangun untuk apa? Ya, untuk menarik simpati dan hati masyarakat muslim. Nah, disinilah kita harus objektif melihat bahwa tidak ada kebencian terhadap zuriat Nabi yang betul-betul zuriat Nabi. Dan kita tidak pernah diajari memang untuk membenci orang, apalagi zuriat Nabi. Yang ada hari ini adalah upaya untuk kemudian melihat secara ilmiah, secara objektif melalui ilmu nasab tentang, ya, bagaimana nasab Ba'alawi ini.
khususnya Ubaidillah bin Ahmad, karena seperti yang menjadi temuan awal Kiai Imaduddin Usman bahwa itu belumlah terkonfirmasi dalam kitab-kitab abad kelima. Di sini jelas bahwa ini adalah sebuah kajian ilmiah yang itu berdasar pada teori-teori ilmiah, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, ada referensinya, ada rujukan kitabnya, ada metodenya, ya. Sehingga hal ini harus juga dibantah, dijawab, ya, atau dimentahkan melalui sebuah riset atau tulisan ilmiah pula, bukan hanya dengan membangun narasi-narasi terbalik bahwa oh ini orang yang mencoba menebar kebencian terhadap syariat Nabi. Nah, ini kan tidak epel, ya, tidak level narasi-narasi seperti ini. Nah, karena itu menurut kita, ya, bahwa pribumi janganlah terlalu mudah dan gampang untuk kemudian percaya dengan narasi-narasi seperti ini, karena itu hanya seolah-olah menakut-nakuti kita, ya. Dan kita tidak pernah menebar kebencian kepada siapapun, apalagi kepada syariat Nabi, ya. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi. Tetapi persoalan yang hari ini terkait dengan, ya, kajian Kiai Imaduddin Usman, ya, kita berharap agar Rabita Alawiyah itu mau melakukan diskusi secara ilmiah, biar persoalan ini terjawab juga secara ilmiah dalam forum akademik. Jika perlu datangkanlah ahli-ahli nasab untuk kemudian memberikan penilaian, ya, dari setiap argumentasi yang muncul. Yang namanya kajian ilmu pengetahuan kan itu bisa dibantah, bisa dimentahkan dengan mendatangkan sebuah temuan baru, ada teori baru berdasarkan fakta-fakta. Karena ini adalah peristiwa masa lalu, tentu tidak bisa dilepaskan daripada metodologi sejarah dan kajian nasab. Nah, hanya dengan cara itulah persoalan ini tentu bisa clear. Tidak ada lagi istilah-istilah, ya, bahwa nasab ini terputus, karena dia akan terang ketika misalnya Rabita Alawiyah bisa membantah atau menggugurkan fakta-fakta yang sudah diungkapkan oleh Kiai Imaduddin Usman dalam tulisan-tulisan beliau. Nah, itu yang kita harapkan dari Rabita Alawiyah, bukan justru membangun narasi-narasi, oh ini kalau kalian mengatakan cinta kepada Nabi tetapi membenci syariat Nabi, maka itu, ya, sesuatu yang tidak benar, ya, bahwa itu siapapun, ya, pengajian, mau kiai, mau ustaz, mau ulama, kalau dia mengajarkan kebencian kepada syariat Nabi, itu bohong kalau dia mencintai Nabi. Nah, ini narasi-narasi seperti ini kan narasi terbalik yang ini semuanya sangat tidak edukatif, ya, sangat tidak berbobot menurut kita. Karena umat Islam di Indonesia ini tidak ada yang membenci syariat Nabi, ya, mana ada. Disinilah, ya, mereka ini terlalu reaktif menyikapi persoalan. Ya, kita tidak tahu, ya, apakah karena mereka sudah kehabisan argumentasi untuk membantah, ya, tulisan-tulisan Kiai Imaduddin Usman atau seperti apa. Nah, sebagai pribumi tentu kita harus sadar dengan situasi ini, ya, dan objektif melihat persoalan ini, dan jangan terpancing dengan opini-opini dan dokter-dokter yang menurut kita itu tak berbobot, ya, dengan tetap, ya, menjadikan tradisi keilmuan kita sebagaimana para ulama-ulama dulu, para wali songo mengajarkan tradisi keilmuan keislaman yang hari ini terjaga dan terawat di pesantren yang tentu tetap menghargai yang namanya narasi ilmu pengetahuan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.